kan membuat taman belajar dengan kebun untuk siswa. Kebun belajar juga sih untuk kepentingan belajar siswa. Jadi kebun itu kita tanami pohon-pohon buah, kemudian sayur-sayuran. Nantinya kita harapkan siswa itu pada pelajaran-pelajaran tertentu itu belajarnya di kebun. Misalnya pelajaran IPA, misalnya kita selipkan tentang apa, makhluk hidup misalnya. Mereka bisa belajarnya di kebun. Pelajaran matematika tentang himpunan, mereka juga bisa belajarnya di kebun. Kemudian untuk taman kita membuat kolam dengan tujuan ada gazebo-nya, jadi anak-anak bisa enak, bisa santai belajar segala macam. Nanti juga kita isi ikan nila, ikan emas dalam kolam itu juga. Kalau panen juga untuk kepentingan sekolah juga, kalau ada acara, ada rapat segala macam, itu yang kita gunakan itu. Jadi tidak terlalu mengambil dari keuangan sekolah, tapi dari hasil panen kebun, dari hasil kolam tadi itu bisa digunakan juga untuk kepentingan sekolah. Kalau yang di kebun itu terong, kemudian ada sawi juga, ada tomat, ada cabai. Kemudian kita tanam markisa kemarin, buah markisa, buah sirsak, ada kurma medan, macam-macam kita tanam biar makin banyak sumber daya alam yang ada di situ, makin variatif, makin mudah juga siswa untuk belajar. Kalau yang di kolam kita masukkan ikan nila kemarin, udah masuk nila ada sekitar 200 ekor kemarin kita masukkan. Mungkin minggu depan kita masukkan lagi ikan mas rencananya. Kalau kendala cuaca yang jelas. Cuaca kita ini kan kalau di Kalimantan ini kan perubahannya kadang-kadang cepat. Panas, kadang suhunya terlalu tinggi sehingga bibit-bibit yang udah kita semai segala macam itu mati biasanya. Kemudian ada juga hama-hama binatang kayak belalang, kayak semut misalnya. Kalau tumbuhan yang tidak tahan itu kan daunnya itu bolong-bolong kecil-kecil, akhirnya mati. Akhirnya kemarin kita seleksi tanaman yang bertahan agak lama kayak terong, kayak model cabai kita perbanyak. Kemudian tanaman yang sudah mati itu langsung kita buang seperti itu. Kalau untuk kolam kendalanya air. Air karena kolam kita ini kan kolam semen, bukan dari mata air. Jadi air yang mengalir ke kolam ini rencananya ke depannya kita membuat dongki. Jadi tidak memerlukan listrik biar airnya bisa mengalir terus dari sungai. Setelah melihat ada hasil panen terong kemarin kan, guru-gurunya pun semangat. Akhirnya ada sebagian guru, Pak, minta bibitnya, segala macam, mau nanam juga di rumahnya, mau coba juga sendiri. Ada keinginan untuk mulai mengikuti juga. Ada yang nanti Pak, biar kami 2-3 orang guru yang ngelola ikannya, ngasih umpan, segala macam. Jadi dari guru semangatnya makin terasa gitu untuk ikut program ini. Kalau dari anak-anak, namanya anak-anak kalau melihat barang ini udah berhasil, juga semangat lagi, malah mereka mulai mau menggarap tempat lain lagi kan, banyak juga halaman sekolah yang kosong. Nanti anak-anak yang coba karena mereka udah tertarik, kita tinggal belikan bibit, suruh mereka nyemai sendiri segala macam, dan nanti juga lebih tertarik juga untuk berkebun. Kesan saya untuk kegiatan BYP ini, saya kira ini program yang sangat menarik lah. Perlu dilanjutkan lagi, bukan hanya di komunitas pemuda, bukan hanya di sekolah, mungkin perlu juga untuk memberikan pencerahan langsung ke masyarakat. Misalnya di desa, di RT atau di dusun, sehingga bukan cuma anak muda, bukan cuma anak-anak sekolah, bukan cuma guru, tetapi masyarakat biasa juga tertarik dengan kegiatan BYP ini. Karena memang saya kira BYP ini luar biasa lah. Kita dapat ide, kita dapat pengetahuan, kita dapat ilmu baru, sehingga kita terapkan di sekolah dan sudah terbukti bisa menghasilkan. Mantap lah untuk BYP.